Salam Patunggilan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah Minggu pada saat ini merupakan ibadah perjamuan kudus ekumeni yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adi Sanyoto. Ada beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu yang pertama, kami mengingatkan kepada seluruh warga bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetaplah melakukan 6M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama, dan tidak bepergian jika memang tidak sangat diperlukan. Yang kedua, gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan di dalam warta jemaat. Dengan harapan bagi warga yang membutuhkan tenaga, hasil produk atau jasa dapat menghubunginya. Silahkan scan QR kode berikut ini. Demikian warta lesan yang kami sampaikan. Warta jemaat selengkapnya dapat dilihat di scan QR berikut. Untuk itu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 18 ayat yang pertama dan yang ketiga, Allah hadir bagi kita. Ibadat hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dan menyertai rohmu. Amin. Kita puji dan muliakan nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 46 baitnya yang pertama. Kasih nyata
Masih dengan berdiri, mari bersama-sama kita menaikkan madah pujian. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan, ya Tuhan, keagungan-Mu termasyhur di seluruh bumi. Amin. Kita puji dan muliakan nama Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 257, baitnya yang pertama. Dipersilahkan duduk. Kita akan bersama-sama hayati panggilan pertobatan. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, kita akan menyerahkan kenyataan hidup dan kehidupan kita ke hadirat Tuhan. Mari kita lakukan panggilan pertobatan. Saudara-saudara, marilah dengan hati yang tulus kita mengakui akan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang telah mempersekutukan umat-Mu dalam gereja yang kudus dan am. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Engkau yang telah menjadi kepala bagi gereja di dunia ini, yang adalah tubuh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Engkau yang mengasihi dan memakai kami demi kemuliaan-Mu melalui pelayanan dalam gereja-Mu di tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Saudara-saudara, Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia tidak menaruh dendam atas ketidaksetiaan kita dalam mewujudkan gereja yang kudus dan am dalam dunia ini. Ia senantiasa mengampuni kekurangan dan kelemahan kita. Firman Tuhan dinyatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian anugerah untuk kita sekalian, perintah hidup baru untuk saling mengasihi. Amin. Kita sambut bersama dengan Kidung Jemaat 29, kita pujikan baitnya yang pertama.
Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kita akan bersama-sama mendengar kesaksian firman Tuhan. Kita akan menggumul rasakan, kita akan menghayati. Sebelum bersama kita melakukan, mari bersama-sama kembali kita berdoa. Di tengah kami hendak menghayati perjamuan kudus oikumene, di tengah kami hendak kembali menghayati akan keberadaan kami tinggal di rumah yang sama di jagat raya ini, bersama dengan siapapun yang telah Engkau titahkan ciptakan, Tuhan hadirkan di jagat raya ini. Di tengah kami hendak menghayati kebersamaan kami di tengah keluarga, rumah kecil, di dalam kami hendak menghayati dalam kebersamaan kami dalam persekutuan di gerejamu, di tengah negara dan bangsa kami. Kami hendak berserah diri ya Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir berkenan menyapa kami, sehingga benar-benar kami mampu menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat perjamuan kudus ini, perjamuan kudus oikumene. Urapi setiap kami ya Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu. Di dalam kuasa Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian kesaksian firman Tuhan, sungguh berbahagia kita yang boleh mendengar, menggumulkan, merasakan, dan menghayati akan kebenaran firman-Nya. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, perjamuan kudus yang hendak kita rasakan hayati pada saat ini adalah perjamuan kudus oikumene. Tema Majelis Agung adalah diam bersama, tinggal bersama di dalam satu rumah. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi oleh Allah, tinggal bersama dalam satu rumah itu memang kadang menyukacitakan apabila suasana keluarga itu memang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi tinggal dalam satu rumah itu bisa seperti neraka ketika satu atau di dalam anggota keluarga itu tidak akur lagi, tidak damai sejahtera lagi, sehingga ketika mau pulang itu ayas-ayasan gitu. Tetapi berbeda kalau keluarga itu penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan cinta. Kalau mau pulang tuh rasanya kangen, kepingin ndang mulih begitu. Kayak lagi berbeda dengan kalau nggak kerasan di rumah karena suasana rumah itu kayak neraka umpamanya. Kalau mau pulang itu mesti mampir ngopi ke warkop 1, warkop 2, warkop 3 dan begitu. Sehingga pulang sampai di rumah tuh tinggal bleksek begitu, tinggal tidur. Mungkin suasana yang sama
Ketika kita menghayati hidup bersama di jagat raya ini, 7 miliar manusia sekalian yang tinggal di bumi ini, pasti menjadi salah satunya adalah kita. Ada 400.000 spesies tanaman. Ada 8 juta spesies fauna. Yang bersama-sama mendiami 7 miliar manusia, 400.000 spesies tanaman, 8 juta spesies fauna, bersama mendiami 510 juta kilometer bumi ini. Suasananya seperti rumah tadi loh. Kalau rumah itu penuh dengan damai sejahtera, kepingin dang Bali, kepingin ketemu dengan anggota keluarga, kepingin merasakan home. At home, merasa kerasan di rumah. Tetapi kalau tidak, nggak kerasan karena suasana yang nggak nyaman, seperti neraka tadi, rumah itu seperti house saja. Tempat saja yang kamarnya masing-masing, tempat tidurnya masing-masing, aktivitasnya masing-masing. Ke rumah itu ya sudah, paling makan bareng kalau sempat, kalau tidak selamat malam, selamat pagi. Ya cuman itu saja formalitas, tidak ada komunikasi sama sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara yang kekasih, rumah itu sebenarnya yang paling elok itu adalah menjadi home. Bukan sekedar house, ini berulang digumulkan. Maksudnya apa? Kalau home itu pasti ada perasaan at home, ada perasaan homesick kalau pergi jauh begitu, kepingin dang pulang itu. Pasti ada suasana yang indah. Masing-masing bapaknya menjalankan peran dengan baik, ibunya menjalankan peran dengan baik, anak-anak juga menjalankan peran dengan baik. Pasti ada yang sedang bekerja, ada yang sedang melakukan aktivitas, ada yang istirahat dan begitu. Bahkan di saat-saat pandemi ini menjadi tempat ibadah. Kalau dulu hanya tempat untuk beraktivitas sebagai keluarga. Tetapi dalam keadaan yang pandemi saat sekarang ini, rumah kita masing-masing juga menjadi tempat ibadah. Yang dulu mungkin, Ginun Sewu, sebelum pandemi mungkin bapaknya berangkat pagi pulang malam, ibunya juga berangkat pagi pulang malam, anaknya juga sekolah berangkat pagi pulang malam karena dilanjutkan dengan kursus atau les ini dan itu. Sehingga sampai di rumah ya tinggal capeknya. Mungkin sudah makan di sana, sudah makan di sana, semuanya sudah. Sehingga di rumah tidak ada aktivitas yang berarti. Tetapi sekarang ketika dalam keadaan pandemi ini kita dipaksa oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu bersama-sama di rumah itu. Melakukan aktivitas bekerja, melakukan aktivitas apapun, bahkan juga beribadah di tengah rumah itu. Ya ini sering terjadi, bapaknya mungkin sibuk, anaknya juga sibuk dengan sekolahnya. Ya banyak merasakan ini, yang mungkin ibu-ibu dulu tidak pernah ngerti bagaimana anaknya sekolah, sekarang harus mendampingi anaknya sekolah. Banyak yang menjadi frustasi, bukan hanya anaknya yang frustasi, tapi juga orang tuanya. Ada sesuatu yang berbeda. Artinya dalam situasi pandemi dituntut sesuatu yang lebih luar biasa untuk mau berbagi, untuk mau bersama-sama. Bayangkan kalau mungkin di rumah itu kuota internetnya terbatas, bapaknya harus bekerja, anaknya juga harus sekolah, apa yang terjadi? Bisa jadi bertengkar rebutan kuota, rebutan wifi. Atau mungkin rumahnya hanya kecil, bapaknya rapat di ruang sana dengan kerasnya, mungkin pakai headset, wah bagaimana tentang rapat, di sana yang satu mendengar suara gurunya dan begitu selanjutnya. Ibunya juga ikut kursus ini dan itu lewat media sosial. Nah, monggo sekali. Diperlukan sesuatu kerjasama yang sangat luar biasa untuk mau berbagi. Inilah pergumulan ekumene. Tidak lagi mungkin karena bapaknya yang paling berkuasa di rumah itu sehingga anaknya harus ngalah. Ini bapak ini bekerja untuk menghasilkan uang. Hanya mengatakan ini saya menggunakan fasilitas ini untuk masa depan saya. Bisa jadi pertengkaran itu terjadi. Inilah sebuah realita. Dibutuhkan kebesaran hati, kebesaran jiwa untuk mau berbagi supaya bisa tinggal di rumah yang sama. Tanpa ada kebesaran hati, kebesaran jiwa, pasti hanya akan yang kuat menindas yang lemah.
Yang berkuasa bapaknya, yang punya uang, banyak ibunya yang paling. Ibu-ibu paling apa ya? Kalau bapak itu merasa yang paling, ibu-ibu yang paling cerewet ya. Mosok enggak ah. Begitu. Ya, ada seorang anak itu sing ya ibunya anaknya baru dipanggil, "Le, apa?" gitu nanti ya. Monggo, bisa jadi nanti ya. Bukan berbagi tempat, berbagi sarana, bukan hidup bersama-sama bisa benar-benar menjadi neraka. Monggo kita rasakan, kita hayati. Firman Tuhan tadi juga kurang lebih sama. Ketika pemahaman Yahudi menganggap yang paling berkuasa, yang paling itu adalah laki-laki, perempuan itu kemudian anak-anak itu malah di ujung sana. Di pinggir, pusatnya tetap orang bapak, patriarkal. Perempuan dianggap hanya bagian di dapur, anak-anak itu di luar rumah dalam kebersamaan. Panjenengan pirsa, dalam situasi seperti itu Tuhan mengajak. Ketika para murid dengan pemahamannya, dia marah, dia menghalangi, melarang ibu yang mau membawa anaknya untuk dijamah oleh Tuhan Yesus, untuk diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang. Justru sebaliknya, kalau kamu tidak menyambut aku seperti anak-anak kamu, monggo sekalian. Artinya Tuhan telah mengajarkan kepada kita bagaimana sekat-sekat pemisah di dalam hidup bersama itu dihilangkan. Pemahaman yang begitu lama diamini oleh orang Yahudi dalam bacaan kita tadi dihilangkan. Justru anak-anak itu ditempatkan di pusat, di tengah-tengah mereka yang sebenarnya di pinggir, mungkin hanya inceng-inceng dari luar melihat aktivitas apa yang dilakukan orang tuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang diletakkan di tengah. Bukan hanya diletakkan, tetapi juga dijamah dan diberkati. Artinya apa? Anak-anak juga mendapatkan kesempatan, mendapatkan hak yang sama untuk menerima berkat Tuhan. Bukan yang monopoli orang-orang tertentu. Nah, inilah rahasia untuk bisa hidup bersama Bapak sekalian. Panggilan untuk kita, hidup bersama 7 miliar manusia yang lain. Bersama dengan 400.000 spesies tanaman, 8 juta spesies fauna mendiami di bumi yang sama. Apa? Mari kita, cara pandang kita berubah. Bukan lagi sekat-sekat. Kekoncan sing disenengi, sing podo sugiye, sing podo ayune, begitu. Sing ngelek foto gak ngisini-ngisini, begitu kan? Kan ibu-ibu kan suka foto bareng nggih. Bayangkan sing sitok kuwayu, sing sitok welek begitu, nggih. Sing sitok biasanya kalau yang agak gendut kalau foto miring ya. Ibu-ibu kalau foto, aku miring, apa cek gak ketok terus petengnya ditahan begitu. Ya. Tapi orang pasti bisanya kan berkumpul seperti itu. Orang suka dibedakan. Orang suka ya. Tidak. Cara pandang itu dirubah. Untuk bisa hidup bersama-sama, maka kita harus bisa melihat semua sama di mata Tuhan. Tuhan menerima, Tuhan menciptakan mereka seperti kehendak Tuhan. Maka Tuhan Yesus menerima anak-anak yang dipinggirkan itu. Para murid yang marah pun dihardik oleh Tuhan. Dan Tuhan menempatkan anak-anak di tengah mereka dan Tuhan memberkati. Inilah tugas panggilan kita, membuka keluarga kita, membuka persekutuan kita, membuka pribadi kita untuk hadirnya orang lain. Tanpa sekat-sekat lagi. Dan biarlah sama Tuhan berkati anak itu, kita pun juga diagem dening Gusti untuk menjadi saluran berkat. Supaya apa? Supaya kita bisa tinggal bersama. Bisa ikos nomos tinggal bersama di rumah. Biarlah benar-benar jagat raya ini menjadi surga bagi setiap kita. Keluarga kita menjadi surga bagi setiap anggota keluarganya. Persekutuan kita menjadi surga bagi anggota jemaatnya. Bukan mek tukaran saja. Mek pedendengan saja perkara sepele. Tidak, tapi bersyukur di GKJ Jemaat Waru. Sukacita mewarnai. Sehingga saya pun menjelang nanti masa akhir pelayanan saya. 10 bulan ke depan. Saya merasakan sukacita yang luar biasa. Mari. Benar-benar setiap pribadi menjadi bagian yang utuh, suksesnya hidup bersama-sama
di satu rumah di jagat raya ini. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mau tidak mau kita harus hidup bersama dengan 7 miliar manusia yang lain, bersama dengan 400.000 spesies tanaman, bersama dengan 8 juta spesies fauna. Kalau tidak mau, silakan meninggalkan bumi ini. Maka untuk bisa hidup bersama di bumi yang sama, dibutuhkan kebesaran hati dan jiwa. Firman Tuhan mengajak kita untuk tidak lagi dibatasi dengan sekat-sekat pemisah. Siapapun berhak datang kepada Tuhan, siapapun berhak untuk menerima berkat Tuhan, tanpa lagi dengan sekat-sekat pemisah, tembok-tembok pemisah. Jangan menciptakan tembok pemisah. Mari kita buka seluruh tembok penyekat itu. Mari kita membawa berkat. Itulah perintah Tuhan. Dan bila kita menyambut Tuhan seperti menyambut anak kecil. Karena dalam diri anak kecil ada ketulusan, kesahajaan, apa adanya tanpa topeng-topeng kemunafikan. Mari kita menjadi bagian yang utuh untuk membawa damai sehingga jagat raya ini menjadi surga kita bersama. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan umat percaya di muka bumi ini, kita mengakui dan kita perbarui dengan kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita mempersembahkan, kita bacakan dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian, mari sekarang kita mempersembahkan diiringi dengan NKB 196 ayat yang pertama sampai selesai. Janganlah cemburu.
Jemaat Tuhan yang kekasih, mari bersama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Di mana banyak orang berkumpul, benih perpecahan selalu ada. Benih itu bisa tumbuh dengan subur sehingga menimbulkan perpecahan. Demikian juga dengan persekutuan orang percaya, yaitu gereja yang kudus dan am. Akan tetapi gereja tidak sadar bahwa di dalamnya juga ada benih-benih perpecahan yang bisa mengancam keutuhan. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan, Raja dan Kepala Gereja. Sebab dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkenan mengingatkan umat miliknya untuk selalu menyadari tugas dan panggilannya di dunia ini. Ini tidak berarti bahwa benih-benih itu sudah tidak ada. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada agar jangan sampai tubuh Kristus mengalami perpecahan kesekian kalinya. Kita bersama-sama akan puji dan muliakan nama Tuhan. Mari hitung jemaat 417 baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, sebelum kita kumpul bersama-sama dalam perjamuan ini, mari kembali kita mengambil saat yang teduh. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan, untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Perkenankan kami berserah diri seutuhnya, biar Engkau yang melayakkan kami menghayati perjamuan kudus Eikumene ini. Engkau yang melayakkan kami berjumpa kembali dengan tubuh dan darah-Mu yang dilambangkan lewat roti dan anggur ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan ini dengan penuh percaya di dalam kuasa-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, pada saat itu Tuhan Yesus membangun persekutuan dengan para murid-Nya. Dia mengambil roti, dimohonkan berkat, dan selanjutnya roti itu dipecah-pecahkan. Dan roti yang telah dipecah-pecahkan itu diserahkan pada murid kepunyaannya.
dengan ungkapan, terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu supaya dosamu diampuni, dan lakukanlah ini sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku. Terimalah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu supaya dosamu diampuni, dan lakukanlah sebagai peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku. Terimalah, terimalah, makanlah. Jemaat Tuhan yang kekasih, selanjutnya Tuhan Yesus mengambil cawan yang dulu dikenal dengan cawan perjanjian baru. Cawan itu diisi dengan anggur. Dimohonkan berkat, dan selanjutnya juga diserahkan pada murid kepunyaannya. Dengan ungkapan, terimalah cawan-cawan perjanjian baru yang oleh darahku yang dicurahkan karena kamu supaya dosamu diampuni. Lakukanlah sebagai peringatan akan kematian dan kedatanganku. Terimalah, terimalah, minumlah. Saudara-saudara, perjamuan kudus telah berakhir. Marilah kita undur dari meja perjamuan ini dengan penuh sukacita,
sambil mengingat kebenaran firman Tuhan yang demikian. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan memberikan kemenangan bagimu. Amin. Anugerah dan damai sejahtera Allah dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Kita undur dari perjamuan ini. Biarlah sungguh kebenaran firman Tuhan yang mengakhiri perjamuan kita tadi menguatkan setiap kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan megang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari bersama-sama kita bersyukur dan mensyukuri apa yang telah kita alami bersama pada saat ini, dengan kita menghaturkan persembahan syukur yang dibarengi dengan NKB 196. Mari bersama-sama kita bersyafaat. Kami sungguh merindukan ya Tuhan bahwa bumi titah ciptaan-Mu seluruhnya menjadi surga kami bersama. Seperti yang Engkau awal mentitahkan semuanya sebagai surga. Namun ketika dosa menjadikan semuanya menjadi porak-poranda, namun kami bersyukur melalui kehadiran pengorbanan tubuh dan darah Kristus, kehidupan surgawi kembali Engkau nyatakan. Dan biarlah sungguh Tuhan kami benar-benar merasakan jagat raya ini menjadi surga kami bersama. Keluarga kami juga menjadi surga bagi kami, masing-masing anggota keluarga. Sehingga kami kerasan berada di rumah. Kami bisa hidup bersama-sama dengan saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi. Demikian juga biarlah persekutuan kami teristimewa di GKJ Jemaat Waru juga menjadi surga bagi setiap kami. Bahkan dimanapun Kau tempatkan kami di tengah masyarakat, kami juga boleh merasakan indahnya kebersamaan sebagai surga hidup bersama. Untuk itu Tuhan Kau telah memberikan pemahaman yang baru kepada kami. Sebagaimana yang Kau ajarkan, Kau hadir menghilangkan sekat-sekat tembok-tembok pemisah yang sering kami buat, kami ciptakan untuk membedakan diri kami dengan yang lain.
Kami sering bangga bila berbeda dengan yang lain. Kami sering bangga kalau kami lebih daripada yang lain. Bahkan banyak yang bangga dengan kuasanya menindas yang lain. Untuk itu sungguh Tuhan, biarlah kami boleh benar-benar membawa semangat untuk hidup bersama, menciptakan bersama dengan Tuhan kehidupan yang surgawi. Dan biarlah sungguh kami boleh menerima siapapun yang Tuhan jumpakan atas kami. Dan bila kami benar-benar menjadi pribadi yang terbuka akan hadirnya orang lain, ciptaan yang lain, bahkan juga siapapun jagat raya ini. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan kesempurnaan perjamuan yang boleh kami hayati. Bila semua juga menyemangati kami untuk kembali pada dasar pengorbanan tubuh dan darah Tuhan. Yang memulihkan keadaan jagat raya yang telah jatuh di dalam dosa dengan pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Yang boleh kami nikmati kembali lewat pengorbanan Tuhan yang ditandai dengan roti dan anggur dalam perjamuan ini. Bila wibawa kuat kuasa perjamuan kudus mewarnai hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga menyerahkan akan keberadaan negara dan bangsa kami Tuhan. Bila kami boleh bersyukur kalau saat sekarang kami boleh merasakan suasana yang jauh dari mencekam dari beberapa saat yang kami alami. Bila sungguh pandemi boleh pelan namun pasti segera surut, segera sirna, dan kami pulih kembali hidup secara normal. Terima kasih Tuhan. Namun kami juga bersyukur melalui peristiwa pandemi ini, pandemi COVID-19, kami Tuhan sadarkan ketika kami harus membangun hubungan dengan siapapun yang Tuhan jumpakan atas kami, yang berubah, dipaksa berubah, namun kami yakin dan percaya ada Tuhan di balik semuanya. Terima kasih Tuhan. Untuk itu perkenankan kami berserah seutuhnya dalam genggaman kuasa tangan Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan gerejamu, Gereja Kristen Jaiwetan, Majelis Agung, Majelis Daerah dan Majelis Jemaat. Dengan segala aktivitasnya, teristimewa Majelis Daerah yang bersiap diri untuk masuki sidang MD di bulan Oktober nanti. Demikian juga jemaatmu di GKJW Jemaat Waru yang berproses dalam pemilihan penatua dan diaken. Kami bersyukur kalau Engkau telah berkenan memakai warga jemaatmu dengan sangat luar biasa untuk memilih calon-calon sementara. Dan pada saatnya yang telah diumumkan, boleh kami sambut. Dan pada saatnya benar-benar Engkau kembali memakai jemaatmu untuk memilih siapa yang Kau kehendaki untuk Tuhan tugasi menjadi penatua dan diaken untuk bersama-sama menjadi majelis jemaat bersama dengan pendeta dan guru Injil. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kalau sebentar lagi kami akan menyambut keluarga Bapak Pendeta Kristanto dari Banyuwangi yang akan kembali hadir di tengah-tengah kami, menyemarakkan kebersamaan kami keluarga besar GKJW Jemaat Waru. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan ya Tuhan akan segala pergumulan yang kami hadapi. Seberat apapun itu, yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan jamah dengan kesembuhan ilahi. Yang punya masalah, pergumulan dalam masalah ekonomi, kiranya Tuhan juga berkenan menjamah dan menolong mereka. Dan jadikan kami menjadi cara Tuhan memperhatikan yang sakit. Berkatilah kami untuk bisa memperhatikan saudara kami yang berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Yang berulang tahun perkawinan maupun kelahiran juga Tuhan lengkapkan dengan syukur sukacita ilahi. Persembahan yang boleh kami himpun kumpulkan bersama kiranya juga berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sungguh Tuhan, sucikan, terimalah persembahan kami. Pakailah untuk maksud dan kehendak Tuhan di jagat raya ini. Sekali lagi Tuhan, berkati setiap kami untuk benar-benar menjadi bagian yang utuh
hadirnya kehidupan surgawi seperti yang Kau nyatakan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berkenan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan, agar Dia senantiasa menyertai-mu. Kita sambut utusan ini dengan PKJ 182 baitnya yang pertama. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Karena Bapa mengutusku, utus kau. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Kini Engkau berkenan curahkan secara sempurna atas kami di dalam kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.